Habis gelap, terbitlah terang, belajar dari Kartini, menjadi perempuan hebat masa kini dan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Budi Mulia Podcast, apa kabarnya nih teman-teman nih? Semoga selalu dalam sehat dan bahagia selalu ya teman-teman ya. Nah, kembali lagi bersama kami hari ini, Alhamdulillah. Seperti biasa kami memberikan informasi-informasi, tapi kali ini kayak segmennya kita mau tentang sejarah-sejarah nih. Karena yang teman-teman tahu bahwa hari ini kita memperingati Hari Kartini 2025. Nah, tentunya narasumbernya juga pasti dari yang sudah valid ya. Karena hari ini alhamdulillah sudah ditemani dengan Bu Kiki dan Ibu Riri. Halo Bu Riri dan Bu Kiki. Selamat datang Bu Kiki dan Bu Riri. Terima kasih sudah mau bergabung. Apa kabarnya nih Bu Kiki dan Bu Riri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah Bu Kiki sama Bu Riri ini kan hari ini kita lagi Kartinian nih, Kartini Day nih ya di Budi Mulia. Jadi kita pengen tahu karena Bu Kiki kan guru bahasa Indonesia dan Bu Riri guru sejarah. Pengen tahu nih pertama dari sejarahnya Kartini gitu. Karena mungkin teman-teman ada yang belum belajar materi saat itu, materi tentang Kartini atau sejarahnya khususnya. Atau dari Bu Kiki tentang sudut pandang siswa-siswi ini terutama ciwi-ciwi perempuan era masa kini, kita mau ngobrol-ngobrol tentang itu ya Bu Kiki dan Bu Riri. Nah, karena memang mau sejarah dulu, aku izin ke Bu Riri dulu ya Bu Kiki ya. Tapi sebelumnya perkenalan dulu. Walaupun Bu Kiki sama Bu Riri sudah hit, tapi pasti masih ada yang belum kenal nih. Silakan, mau siapa dulu? Oh, Bu Kiki. Boleh Bu Kiki, silakan. Hai semua, pasti udah kenal sama saya ya. Saya guru bahasa Indonesia, biasa dipanggil dengan Ibu Kiki. Ya, halo Bu Kiki. Hai. Halo semuanya, perkenalkan saya Ibu Riri Prawati, panggilan Ibu Riri. Saya mengajar di SMA Budi Mulia, jurusan sejarah. Ya, ini guru sejarah dan guru bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Nah tadi Bu Riri ini sebagai guru sejarah, aku mau nanya-nanya nih tentang Kartini gitu. Karena kan kayaknya sejarah itu sekarang harus dilihat secara detail banget ya, baru orang-orang tuh bisa notice kalau misal sejarah tuh penting juga gitu Bu Riri. Ya, betul. Nah, boleh nggak ceritain sedikit Ibu Kartini itu tuh siapa sih Bu Riri, dan ceritanya dulu tuh kayak gimana sampai beliau ini punya hari khusus nih di tiap tahunnya. Boleh cerita ke kita ya Bu Kiki, Bu Riri ya, sorry. Iya. Silakan Bu Riri. Baik Bu Nadia, terima kasih. Selama ini kita selalu memperingati Hari Kartini. Tiap tahun ya Bu ya. Iya, setiap tanggal 21 April. 21 April ya. betul. Sekarang kita berikan dulu informasi buat yang lain, mungkin ada yang belum tahu mengenai siapa sih Kartini itu sebenarnya. Ibu Kartini atau nama lengkapnya Ibu Raden Ajeng Kartini Joyodiningrat. Kartini. Ya. Oke. Beliau lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Oh, jadi 21 April itu hari lahirnya juga. Oke. Beliau ini adalah putri dari seorang bangsawan Jawa atau golongan oke. priai zaman dulunya Bu Oke. Nadia. Ayahnya bernama Raden Mas Sosroningrat, kemudian ibunya bernama Mas Ajeng Ngasira. Oh, jadi tadi ada perpaduan namanya ya, iya, nama betul lengkap sekali. tadi. Nah, terus tadi Bu, sosok Kartini itu sendiri biografinya seperti apa nih Bu Riri nih? Untuk Ibu Kartini ini dulunya pernah bersekolah di sekolah buatan pemerintah kolonial Belanda. Itu tahun berapa tuh Bu Riri itu Itu kira-kira? tahun 1885. Kisaran 1885. Oke. Beliau Sekolah Belanda. pernah bersekolah di sekolah pemerintah kolonial Belanda pada saat itu namanya Europe Schlegel School. Oke. Atau dalam kurung Keren ya namanya dulu ELS. juga. Iya. Walaupun Ini udah Inggris. dulu tapi sudah keren, udah Belanda namanya, tapi karena memang dari Belanda ya. Iya. Oke. Sekolah ini tuh dikhususkan untuk keturunan orang-orang keturunan Eropa, Oke. kemudian orang-orang pribumi yang orang tuanya memiliki kekuasaan atau jabatan, jabatan. pada saat itu. Oke. Bahasa pengantar di sekolah ini juga menggunakan bahasa Belanda. Oh, Belanda. Jadi Bu Kartini itu bisa berbahasa Belanda karena dari sekolah ini. Seperti itu Bu Nadia. Nah, nih yang kita kenal berarti tuh sekarang ini apa sih Bu Riri? Karena kan memang yang kita tahu adalah Kartini adalah sosok pejuang gitu katanya, yang memperjuangkan banyak hal gitu. Nah, apa yang kita kenang ini tuh sekarang apa yang dilakukan Kartini saat itu gitu Bu Riri? Pada saat itu Ibu Kartini ini memperjuangkan hak-hak perempuan Oke. untuk mendapatkan pendidikan Oh. atau
kesetaraan gender yang pada saat itu di zaman dulunya itu ketidaksetaraan gender ini tuh sangat terlihat lebih jelas. Jadi, nah ini juga merupakan pengalaman dari Ibu Kartini itu sendiri, ya, yang mana pada saat Ibu Kartini ingin melanjutkan pendidikannya ke yang lebih tinggi, ia ditentang oleh ayahnya. Karena ayahnya ini menginginkan Ibu Kartini ini menjadi seorang putri bangsawan sejati yang mengikuti adat tradisinya pada saat itu. Jadi lebih fokus ke adatnya, bukan pada misal kalau sekarang gelarnya gitu ya Bu Riri ya. Karena pada saat itu Bu Nadia di Jawa sana dulu perempuan itu dipersiapkan untuk mengurus rumah tangga saja. Sehingga untuk akses pendidikan itu sedikit. Jadi cewek udah pokoknya habis ini ngurus rumah tangga aja gitu. Jadi ibu rumah tangga aja gitu. Itu yang dialami oleh Ibu Kartini. Ibu Era Kartini. Jadi saat itu pertama kali orang yang dilawan Kartini adalah ayahnya ya Bu Riri ya. Terutama melawannya maksudnya dalam pemikiran gitu ya Bu Riri ya. Wah, berarti kondisi saat itu terbatas banget ya pergerakan perempuan ya Bu Riri ya. Nah, apa sih yang dilakukan Kartini akhirnya Bu Riri gitu? Atau pergerakan atau hal-hal apa atau membangun organisasi atau apa gitu Bu Riri saat itu? Pada saat Ibu Kartini ini tidak diperbolehkan ayahnya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, Ibu Kartini ini dipingitkan di rumah. Selama di rumah itu beliau tetap belajar. Beliau membaca buku pelajaran, kemudian beliau membaca buku ilmu pengetahuan. Kemudian beliau juga mengajak teman-teman wanitanya yang tidak bisa membaca dan menulis, beliau mengajarkan teman-teman wanitanya tersebut. Bu Riri maaf boleh kakak lagi? Biar suaranya makin wow ya. Nah, berarti walaupun saat itu terbatas ya, pertama perempuan era itu saat itu terbatas, kedua akhirnya karena tadi ayahnya sudah tidak menyetujui Kartini lanjut pendidikan, berarti dirumahkan nih berarti gitu ya, aktivitasnya semakin terbatas berarti. Tapi dari situ Kartini tidak menyerah, yaitu dengan tadi belajar terus menerapkan keilmuannya berarti ya Bu. Berarti bisa dibilang waktu itu juga Kartini sebagai guru juga secara tidak langsung ya Bu Riri, karena tadi ngajak teman-temannya tadi. Tapi Bu Nadia selain di tengah kesibukannya itu, dia selalu menyempatkan untuk menulis surat-surat kepada teman-teman beliau yang ada di Eropa, yang ada di Belanda pada saat itu. Ini yang mau aku tanya juga nih ya Bu Riri tentang surat-surat itu gitu. Nah, di surat-surat itu tuh bahasannya apakah surat biasa nih kayak kita bisa DM message biasa, percakapan aja, atau ada sejarah juga di surat-surat itu Bu Riri? Untuk surat-surat itu berisikan tentang pemikiran yang dituangkan Ibu Kartini melalui tulisannya. Pengalaman yang beliau rasakan yang terjadi saat itu. Ibu Kartini ini menentang, di surat itu Ibu Kartini ini menentang bahwa adanya adat istiadat yang membatasi perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian Ibu Kartini juga menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan pada saat itu. Karena Ibu Kartini ini di satu sisi dibatasi dengan adatnya juga. Terbatas sama adat tadi, sama dari orang tuanya juga ya Bu Riri ya gitu. Adat yang mengekang. Wow, berarti kerasa banget nih yang tentang perempuannya Kartini gitu. Makanya melekat banget kalau misalnya Hari Kartini itu juga melekat sebagai hari perempuan juga, walaupun ada juga ya Bu Riri hari perempuan gitu. Nah, kan kalau nggak salah ada yang terkenal nih. Tadi mungkin dari surat-surat itu akhirnya ada karyanya ya kalau nggak salah Bu Riri. Sebuah buku. Yang judulnya itu Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu ngehits banget sampai sekarang. Tapi aku sendiri belum baca full nih tentang bukunya, atau belum dapet makna banget nih dari buku itu tuh. Apa aja tuh Bu Riri isi dari atau poin-poin dari buku Habis Gelap Terbitlah Terang tadi Bu Riri? Poin-poin dari buku ini merupakan ini kan awalnya surat-surat Kartini yang dikumpulkan kemudian dijadikan sebuah buku. Surat-surat itu menceritakan tentang bagaimana yang dia rasakan, yang Ibu Kartini ini rasakan pada semasa dia dulunya mulai dari sama yang kondisi itu betul, mulai dari dia tidak bisa melanjutkan pendidikannya, kemudian adanya pembatasan pendidikan bagi kaum perempuan, kemudian adanya peraturan adat yang tentangan dari masyarakat sekitar gitu, yang harus dipatuhi pada saat itu. Nah, tentunya ini
dituliskan, diluapkan sama Ibu Kartini di dalam surat-suratnya tersebut, dan menekankan serta mengkritik bahwa tradisi adat yang mengekang itu akan membuat atau menghambat kemajuan perempuan pada masa itu. Nadia. Nah, Bu Riri, aku sedikit kepo juga, akhirnya saat itu di momen apa sih akhirnya dinyatakan kalau wah Kartini ini akhirnya yang membawa terangnya ini gitu, Bu Riri, saat itu apa tuh, momen apa tuh Bu Riri yang akhirnya kita jadikan sebagai pahlawan gitu sampai saat ini? Karena memang pada saat adanya surat-surat Kartini ini ya, kemudian surat ini kan berbahasa Belanda ya Bu Nadia. Kemudian surat ini diterjemahkan ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian di situ orang-orang bisa menilai, oh seperti ini perjuangan Ibu Kartini ternyata selama ini, seperti itu ya, dalam menyuarakan yang namanya emansipasi wanita. Kita tahu emansipasi itu adalah proses pembebasan dan pemberdayaan perempuan dari segi ketertindasan perempuan pada saat itu di zaman dulu, kemudian diskriminasi perempuan serta ketidaksetaraan gender pada masa itu, Bu Nadia. Ada pun larangan-larangannya juga ada, Bu Nadia. Apa aja tuh? Larangan kalau yang dulu itu larangan tuh dilarang untuk bersekolah. Kemudian adanya pernikahan paksa. Kemudian adanya poligami yang mungkin itu sendiri merupakan pengalaman dari Ibu Kartini itu sendiri. Ya Allah, berarti apapun yang diceritakan itu juga dialami juga sama Kartini ya. Jadi karena sudah merasakan gitu, pengen banget di luar sana tuh jangan ada merasakan lagi gitu. Wah, keren banget. Berarti ini juga mewakili perempuan-perempuan saat itu ya, Bu. Merinding banget ya Bu Kiki dengar ceritanya. Kayaknya dulu maksudnya dulu aja eranya tuh belum dari cuaca kan masih sendu gitu ya kalau zaman dulu, kalau lihat di film-film sih Bu Riri. Jadi kebayang banget vibes-nya kalau misalnya dulu kita kalau kita tarik diri kita di zaman dulu kayaknya kita susah bergerak, kita rasanya wow banget gitu. Nah, berarti sejarahnya tuh cukup berarti banget buat Kartini itu sendiri dan buat perempuan sekarang gitu. Sampai sekarang pun akhirnya kita jadi banyak anak-anak yang, terutama perempuan yang berani untuk keluar negeri ya, entah itu sekolah ataupun bekerja gitu secara mandiri gitu, secara sendiri. Itu keren banget sih. Dan itu dimulai, kalau misal Kartini waktu itu nggak kayak gitu, mungkin sampai sekarang kita nggak tahu ya, nggak ada guru cewek mungkin ya. Jadi sangat menginspirasi. Iya betul, masih fokus di dapur mungkin ya gitu, sampai ada ketemu pahlawan lagi. Betul. Jadi dari buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu ada satu pesan yang dapat kita ambil ya. Iya, apa tuh Bu? Terang akan diperjuangkan, bahwa setiap wanita akan menjadi pelita buat dirinya sendiri. Wow, jadi wanita itu harus mengejar mimpinya. Oh my god. Jadi dibalik makna dari hidupnya Kartini ada juga pesan yang pengen wanita-wanita tuh menanamkan itu juga gitu. Betul, dan itu berasa banget sih sampai sekarang ya Bu Kiki ya. Sampai hari ini kita nggak tahu sekarang ini ya Bu Kiki. Iya benar. Apa yang hari ini kita lakukan sekarang ini ya. Betul. Dan tadi mungkin pendidikan itu sedikit zaman dulu. Terbatas gitu ya. Ya mungkin bisa aja kita sekarang nggak jadi guru ya Bu Riri. Tidak ada perempuan bekerja. Perempuan bersekolah. Iya, betul sekali. Benar Pak. Berarti Ibu Kartini semoga terima kasih banget. Kalau misalnya sekarang masih ada, kayaknya kita mau terus berterima kasih terutama yang perempuan ya gitu. Nah, tadi kan kita ngeliat juga kisah-kisah zaman dulu ya, perempuan ya, Bu Riri dan Bu Kiki. Nah, kalau misalnya Ibu Kartini melihat sekarang nih, apa sih responnya nih kira-kira? Kalau misalnya pertama ada dua sisi kan nih, ada memang perempuan-perempuan yang sudah sadar, yang memperjuangkan apa yang sudah dilakukan sama Kartini dulu gitu. Tapi ada juga gitu, walaupun gak banyak, ada juga perempuan yang kayaknya masih belum menyadari gitu. Atau mungkin terlebih kayaknya sorry to say di daerah mungkin masih ada yang kuat adatnya ya Bu Riri. Jadi masih banyak yang mungkin setelah SMA atau tidak sekolah tapi melanjutkan ke pernikahan kayak gitu. Nah, itu apa kira-kira tanggapannya nih menurut Bu Riri sama Bu Kiki nih? Kalau saya sih melihatnya dari segi kehidupan kita ya, kita lihat di realnya, nyatanya masih banyak sih memang yang kita lihat karena faktor ekonomi, mereka tidak bisa bersekolah gitu kan. Terus niatnya juga untuk bersekolah tidak kuat. Karena faktor keluarga memang penting sih gitu. Kalau mungkin Ibu kita Kartini itu kan dia itu dia itu sosok yang kuat, sosok yang pemberani. Jadi kalau di sekarang kita nih, di era yang sekarang itu kita tidak melihat
apa ya, sosok-sosok yang seperti itu. Jadi jiwa mental anak sekarang tuh tidak kuat seperti Kartini sekarang. Jadi mereka tuh terbiasa ya menerima. Padahal perjuangan Kartini kalau tadi kita lihat berdasarkan sejarah Bu Riri ya, itu tuh luar biasa sekali ya, pengorbanan Ibu kita Kartini tuh ya sampai seperti itu gitu. Kalau kita lihat sekarang tuh mungkin tidak ada. Kalau kita sendiri kayaknya kita juga nggak kepikiran menyuarakan itu betul. Mungkin ada, tapi bisa kita hitung pakai jari masih bisa gitu. Tapi ya gitu deh, maksudnya ya masih banyak juga masih banyak. Jadi seperti itu sih kalau menurut pandangan saya sendiri. Oke, nah kalau Bu Riri gimana nih Kartini di masa sekarang gitu Bu Riri, di anak-anak sekarang nih? Kalau menurut saya untuk Kartini di masa sekarang ya, mungkin ada beberapa perempuan-perempuan di luar sana yang seperti Ibu Kartini ya, meskipun tidak semuanya ya. Dan mungkin ada juga perempuan yang tidak seperti yang diinginkan. Maksudnya apa itu? Yang tidak bisa meneruskan perjuangan Ibu Kartini seperti yang kategori itu, dalam Kartini gitu ya. Karena pada saat ini Bu Nadia ada beberapa juga yang kita lihat masih banyak perempuan yang diperlakukan tidak adil, seperti masih banyaknya perdagangan perempuan, kemudian masih banyaknya eksploitasi buat perempuan dan anak juga, seperti itu Bu Nadia. Jadi kalau tadi balik lagi, kayaknya kita tetap harus jadi Kartini ini sampai sekarang ya. Betul sekali. Pelita itu harus ada di jiwa kita gitu. Jadi nggak bisa naruh di era, nggak bisa naruh di perkembangan zaman. Berarti tadi ya Bu Riri ya sama Bu Kiki. Nah, berarti kan ini menjadi suatu tantangan ya berarti buat pertama buat kita sebagai guru pertama, terus mungkin buat orang tua. Jadi tantangan apa sih yang masih dihadapi nih zaman sekarang khususnya untuk remaja-remaja nih, remaja-remaja pelajar ya khususnya di sekolah gitu. Tantangan apa aja yang terlihat nih yang Bu Kiki sama Bu Riri rasakan di selama mengajar nih? Oke. Kalau dari sepenglihatan saya selama saya mengajar ya. Iya, pergaulan sih, memang pergaulan tuh memang sangat membuat anak itu ikut-ikutan ya gitu. Pengaruhnya tuh sangat besar. Kalau dari faktor keluarga mungkin bisa gitu ya. Jadi memang harus saling berkaitan sih gitu. Memang faktor luar ini yang berpengaruh sangat besar buat mereka. Apalagi remaja nih. Iya, contoh mereka tuh sekarang ya betapa mirisnya melihat anak sekolah berhenti di tengah jalan gitu. Karena kan berarti kita lihat tadi lagi sih seperti prioritas dia tuh apa gitu. Mereka belum tahu mana kewajiban, mana apa sih namanya haknya mereka gitu. Jadi ya seperti itu kalau menurut pandangan saya gitu. Tantangan untuk menghadapi tadi sama perhatian dengan seperti itu mungkin faktor keluarga juga harus kuat juga untuk melihat perkembangan zaman anak sekarang tuh yang kita kan tidak bisa mengontrol 24 jam gitu ya. Beda mungkin dengan Kartini yang saat itu kalau mereka kan berperangnya dengan apa ya, kalau zaman Belanda itu mungkin dengan senjata ya. Kalau sekarang tuh kita kan nggak bisa berperang dengan senjata gitu ya. Tidak terlihat gitu loh Bu Kiki, Bu Riri. Kalau dulu pedang terlihat gitu, kalau sekarang sulit banget melihat pedangnya tuh jenisnya dengan ilmu pengetahuan. Lebih menyeramkan ya di masa sekarang. Betul. Iya, betul sekali. Kalau dari Bu Riri nih, tantangan yang dihadapi zaman sekarang nih, perempuan zaman sekarang. Tantangan yang dihadapi untuk perempuan zaman sekarang sih menurut saya sih hampir sama Bu Kiki ya Bu Nadia ya. Karena semakin ke depannya nanti semakin banyak tantangan ya. Semakin ke depannya semakin banyak yang akan kita lewati, khususnya perempuan. Apalagi yang perempuan ini kan memang di zaman dulu itu dianggap tidak setara dengan laki-laki ya, kesetaraan gendernya itu tidak ada zaman dulunya ya. Dan mungkin lebih ditambahkan kali ya Bu Kiki pengetahuan mengenai pentingnya tentang bagaimana cara apa namanya sebagai wanita kebutuhan kita nih ya, sebagai wanita harus tidak hanya sekedar penampilan aja. Kalau sekarang kan penampilan itu nomor one, tapi kadang pengetahuan jadi nomor 2 gitu ya. Tapi faktor dari adanya pengetahuan itu sangat menunjang banget buat wanita sekarang. Padahal cantik dari dalam itu lebih indah ya dilihatnya gitu. Dan juga peran orang tua Bu Nadia. Peran orang tua itu sangat berpengaruh ya. Yang pertama kan faktor keluarga itu sangat berpengaruh, membentuk untuk karakter si anak seperti itu. Apalagi menjaga juga sebetulnya apa yang ditanamkan di keluarga orang tua.
apalagi kan ibu itu merupakan madrasah pertama untuk anaknya. Bagaimana seorang ibu itu harus bisa membentuk karakter si anak untuk menjadi lebih baik, seperti itu Bu Nadia. Karena pendidikan pertama dimulai dari ibu dan dari rumah. Nah, tentunya untuk menjadi seorang ibu kita harus memiliki ilmu pengetahuan. Itulah yang diinginkan oleh Ibu Kartini. Seperti itu. Kita semua semoga insya Allah jadi ibu ya ke depannya gitu. Walaupun sekarang mungkin jadi ibu guru, kita tetap harus punya pengetahuan ya. Oh iya benar-benar. Jadi banyak belajar sih sebenarnya. Nah, berarti kan tantangannya cukup besar nih. Kalau kita lihat di usia remaja yang masih belia ya, yang masih pola pikir yang masih mungkin berkecambuk, masih banyak rantai-rantai yang belum terurai gitu. Nah, dari tantangan-tantangan itu apa sih Bu Riri dan Bu Kiki yang harus mereka punya gitu buat mereka tuh survive gitu dengan tantangan itu? Bu Riri tahu? Untuk agar mereka itu bisa survive, yaitu mereka harus mampu beradaptasi dulu. Karena dunia ini kan semakin lama semakin berubah, ya. Betul, setuju. Nanti adanya perubahan lagi ya. Iya, adanya perubahan, otomatis adanya tantangan. Seperti itu berarti ya. Jadi bagaimana perempuan itu bisa survive ya, untuk bisa beradaptasi dengan perubahan, kemudian beradaptasi dengan dan menyesuaikan dan menguasai semua tantangan, ya bisa mengendalikan tantangan yang dihadapi nantinya. Kemudian seperti itu. Oke, berarti tadi kalau misalnya adaptasi itu berarti kita harus tahu nih lingkungan kita seperti apa gitu ya. Jadi adaptasi pun tadi menjadi tantangan karena memang tidak semua lingkungan sama akhirnya ya. Kalau misalnya kalau kita beda kelas, masuk beda kelas, kelas 11 beda lagi, itu juga suatu tantangan juga yang harus ditanam. Itu dasar banget tapi itu penting banget ya Bu Riri ya. Setuju banget harus dengan perubahan yang ada. Betul, remaja itu tantangan remaja banget nih buat perempuan, harus beradaptasi itu. Setuju banget saya Bu Riri. Nah, kalau Bu Kiki nih. Kalau dari saya melihat ya sama seperti Bu Riri ya. Jadi memang kita harus bisa menempatkan diri kita dimanapun kita berada. Betul. Dan tidak ikut-ikutan gitu, karena memang kalau kita melihat anak sekarang itu kan ya faktor ikut-ikutannya tinggi ya. Gitu. Karena ya dia sudah nyaman sama yang ini, nanti untuk pindah lagi ke tempat yang baru mereka tidak terbiasa dan mereka menganggap itu adalah masalah gitu. Bukan tantangan jadi padahal nggak bisa survive ya gitu ya, nggak bisa bertahan. Padahal kita sebagai manusia yang makhluk sosial gitu kan, kita harus bisa dimanapun kita berada, kita harus bisa sekalipun itu kalau kita mau bertahan dan hidup. Karena kalau kita ikut-ikutan orang itu ya memang agak sulit gitu kan, dan akan capek sendiri sih, tidak bisa menyesuaikan sih sepertinya gitu ya. Terus berada di ekspektasi sendiri mentalnya karena memang ya itu tadi, kita niatnya itu kemana. Kalau memang kita intinya kan ilmu pengetahuan ya, karena dari ajang Kartini itu kan tujuan Kartini itu adalah bagaimana perempuan ini punya pendidikan yang tinggi gitu kan. Kalau untuk yang lain-lainnya itu kan sebenarnya tambahannya saja gitu ya. Jadi memang kalau kita kan dulu sekolah memang melihatnya itu mengejar nilai gitu ya. Kalau sekarang kan untuk masuk aja tuh rasanya anak sulit ke sekolah. Kita tuh dulu tantangannya luar biasa ya sekolahnya, walaupun kita tuh udah kenal kadang sekolahnya jarak jauh, semangat gitu ya. Untuk alat transportasi aja kita sebenarnya udah mengenal, tapi tetap aja kadang kita harus prepare supaya nggak terlambat tuh seperti apa gitu kan. Kalau berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang padahal kemudahan itu ada ya. Tapi itu tadi malah dijadikan hambatan, bukan tantangan gitu. Setuju. Jadi kalau aku tarik nih Bu Kiki, tadi aku resum sedikit, harus berprinsip ya sebenarnya. Ketika mereka sudah bisa beradaptasi, mereka juga punya prinsip nih. Ketika di lingkungan itu, di bagaimanapun lingkungan itu gitu. Mau misalnya kalau kita di lingkungan yang memang anaknya notabene introvert biasanya, kalau kita ekstrovert kita bisa menyesuaikan gitu, atau kita bisa merubah suasana itu gitu. Prinsip dari hidup kita aja. Setuju banget. Jadi satu lagi Bu Nadia, ada tambahannya, harus berani mengeluarkan pendapat. Asertif. Kalau enggak ya bilang enggak gitu ya Bu Riri ya. Karena kan setiap manusia ini kan memang berhak mengeluarkan pendapat. Setuju. Jangan pernah takut mengeluarkan pendapat. Jangan pernah takut berbeda dari yang lain. Seperti itu. Setuju. Harusnya pendirian ya. Tadi udah masuk lingkungan itu, ternyata temanya lingkungan kayak gitu. Kita nggak mesti sama kayak gitu kok guys. Lingkungan sukanya warna merah, kalau kita sukanya warna biru apa gitu teman-teman ya. Perbedaan itu indah. Betul, benar. Jadi berwarna hidup ya. Misalnya
di lingkungan itu keluarganya membebaskan main misalnya dengan konsekuensi yang kita nggak tahu. Contohnya kayak gitu di era sekarang kayak Bu Kiki Bu Riri ya. Kalau kita punya aturan di rumah pulang jam 9 ya kenapa gitu. Bener-bener tadi dari pandai beradaptasi, mempunyai prinsip dan berani untuk asertif tadi bilang. Enggak sama prinsip yang sudah kita tanam dari rumah terutama ya Bu Riri ya. Setuju banget. Nah, berarti tadi akhirnya PR juga menjaga pendirian-pendirian itu ya. Tapi kalau tidak dibiasakan tadi luar biasa juga gitu. Nah, kalau dari hal kayak gini nih Bu Riri, kalau misalnya memang akhirnya ada atau enggaknya tadi yang kita harapkan gitu dari adaptasi, prinsip sama asertif tadi, sifat-sifat yang memang harusnya ada ketegasan di dalam remaja. Kalau misalnya ada nih perilaku itu, Bu Riri sama Bu Kiki akan optimis nggak ke depannya sama perempuan? Dan sebaliknya, kalau nggak ada, gimana pandangan Bu Riri sama Bu Kiki nih tentang nanti ke depannya nih? Karena kan kita aja berharap sekarang nih kita menjadi Kartini ya gitu. Jadi kita pengen melihat juga nih peluang Kartini di masa depan gitu, Bu Kiki, Bu Riri. Kalau dari saya sendiri melihatnya ya, mudah-mudahan kalau saya melihatnya dari faktor agama ya kalau saya gitu. Iya, karena itu dulu. Tadi kan yang kedua faktor keluarga ya, gitu. Ya, apa namanya, kalaupun nanti itu tidak bisa terbiasa sama mereka, ya berarti kitanya yang harus lebih kuat lagi, lebih ekstra lagi, karena memang kita tidak bisa mengikuti maunya kita sih sebagai guru nih ya, gitu. Karena apa ya, karena mereka pun juga bisa berkembang kok dengan belum tentu anak yang buruk itu mereka akan jadi buruk nantinya. Saya sih melihatnya seperti itu. Jadi ya memang harus lebih banyak sabar lagi gitu. Jadi terus melihat apa ya, melihat peluangnya ini sebenarnya anak ini maunya kemana sih gitu. Karena memang perkembangan zaman sekarang ini kita tidak bisa menebak. Gitu. Karena selalu berubah-ubah. Satu aplikasi aja kita langsung bisa kebayang ya, maksudnya ramenya di mereka. Berproses. Nah, betul. Bu Riri berarti sama juga kayak gitu. Semuanya berproses. Dan biarkan terjadi secara natural lah ya, gitu ya. Karena memang kebanyakan mereka itu karena faktor keterpaksaan. Iya, keterpaksaan, karena memang sebenarnya kalau diturutin mereka nggak mau sekolah atau nggak mau belajar, mereka sebenarnya nggak mau, gitu kan. Tadi kalau misalnya soalnya udah ada gadget, misalnya sekarang kan pengen main handphone aja gitu di rumah. Masalah untuk hadir ke sekolah aja itu rasanya mereka berat. Gitu kan. Mungkin untuk sebagian anak sih masih banyak kok. Maksudnya kita nggak bisa menyamakan memukul rata semua anak. Iya, itu hanya case aja nih yang ditemukan di lingkungan ya. Seperti itu. Iya, benar. Berarti tadi teman-teman, dan kuncinya ada di diri dia sendiri gitu ya. Kalau saya nggak mau ya gimana dong gitu. Jadi kalau kalian nggak mau, kita bisa apa gitu. Karena itu menjadi haknya individu gitu jadinya ya Bu Riri ya. Nah tadi jadi kita sepakat ya, masih optimis nih ke depannya nih, ada atau enggak adanya tadi hal-hal yang kita anggap penting dari pandai beradaptasi, punya prinsip dan punya sikap-sikap asertif gitu. Kita tetap optimis karena memang semuanya butuh proses, dan kita pun juga nggak tahu nih ke depannya tantangan apa kita sebagai guru gitu. Wow, jadi kalau misalnya kita lihat lagi nih dari sudut pandang Ibu kita Kartini ya, itu melihat era sekarang nih, perempuan-perempuan sekarang, karena tadi yang kita bahas sebelumnya, sebagian sudah banyak kok yang menjadi Kartini di hidupnya, tapi sebagian juga masih ada yang masih mengejar gitu. Apa yang kiranya Kartini tanggapi gitu tentang era sekarang nih menurut Bu Riri nih? Mungkin kalau apakah bangga tadi misalnya? Bisa jadi seperti yang saya bilang tadi, Binat, karena ada beberapa sebagian perempuan yang sudah menjadi Kartini, yang sudah menjadi Kartini yang diinginkan, dan ada juga beberapa perempuan yang masih belum sesuai yang diinginkan oleh Kartini. Yang mana? Karena misalnya di suatu daerah ya Bu Nadia, karena di suatu daerah itu tidak semuanya itu bisa mengejar mimpinya ya Bu Nadia. Tidak semuanya itu perempuan bisa bersekolah tinggi dengan keterbatasan yang ada yang kita belum tahu banget nih di sana keterbatasannya apa. Ya, sebut saja ada beberapa daerah yang mungkin perempuannya yang habis sekolah ya udah stuck di situ saja, tidak bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, mungkin kalau di yang daerah yang agak lebih maju, mungkin sudah ada Kartini-Kartini masa depan ya, Kartini-Kartini yang mungkin bisa melanjutkan perjuangan Ibu Kartini ini. Seperti itu sih Bu Nadia. Kalau Bu Kiki? Kalau dari saya sendiri, kan bangga nggak nih ngelihat kondisi sekarang, perempuan-perempuan sekarang nih Bu Kiki? Bangga sih, sebenarnya banyak perempuan-perempuan pintar, kreatif. Sekarang tuh kan kita lihat dunia sosial, media kita tuh kan udah
bagus, sudah berkembang pesat gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya itu juga menginspirasi sih gitu. Kalau dibilang mungkin kecewa ya mungkin itu tadi sih gitu ya. Situasional mungkin iya, gitu. Jadi sebenarnya tidak kecewa-kecewa banget gitu ya. Ya karena tadi masih berproses iya, ya kita gitu. Kita harap masih berproses. Walaupun memang yang seperti Bu Riri bilang tadi mungkin di beberapa daerah karena faktor keterbatasan ya itu mungkin nanti kendalanya gitu. Kalau di kita kan mungkin yang kita lihat sudah maju, gitu. Betul. Sudah maju, sudah modern sekali malah. Iya, betul. Gitu. Boleh menambahkan? Boleh banget. Jadi kalau di dulunya itu kan memang perempuan dibatasi, ya. Nah sekarang itu memang sudah ada kemajuannya. Yang dulu perempuan itu dibatasi dari akses pendidikan, kemudian politik. Nah sekarang yang bisa kita lihat perempuan bisa berpolitik juga. Iya betul. Seperti itu. Jadi presiden pula ya. Presiden ya. Oh iya benar. Itu berarti sudah melebihi Kartini. Iya betul. Ekspektasi Kartini. Iya sudah melebihi ekspektasi dari Ibu Kartini itu sendiri. Wow. Ya semoga bangga ya Ibu Kartini dengan perempuannya sekarang dan mungkin masih ada yang belum tapi semoga mereka dalam masa prosesnya gitu. Nah kan tadi kalau aku ingat lagi tadi Bu Riri menyampaikan kalau misalnya pertama kali yang menentang Kartini untuk lanjut pendidikan adalah ayahnya misalnya Bu ya. Nah penting gak sih Bu sekarang itu cowok juga ngerti perjuangan Kartini dan ikut dukung gitu karena kan kita masih fokus ke perempuan nih kalau Kartini ya. Nah itu peran para pria nih atau laki-laki itu apakah penting atau harus tahu juga atau gimana nih Bu Riri? Kalau menurut saya sih laki-laki itu harus tahu perjuangan Kartini. Kenapa? Karena agar laki-laki itu bisa mengerti yang namanya kesetaraan gender. Oke. Kesetaraan gender ini nanti akan sangat berdampak baik bagi masyarakat karena terciptanya masyarakat yang adil. Ya, adilnya dalam segi apa? Yang pertama dari segi pendidikan. Kalau yang dulu kan laki-laki yang diutamakan, perempuan harus di rumah. Gitu. Nah sekarang dengan adanya kesetaraan gender itulah perempuan ini bisa mempunyai pendidikan yang lebih tinggi lagi, bisa menggapai cita-citanya yang mungkin diimpiannya selama ini. Kemudian pokoknya itu deh Bu Nadia terciptanya masyarakat yang adil. Penting sekali bagi laki-laki mengetahui adanya perjuangan dari Kartini ini. Ada impactnya juga gitu dengan harapan kita para pria ini bisa memahami juga perjuangan Kartini. Nah kalau Bu Kiki sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri sepertinya sama dengan Bu Riri juga. Mungkin memang karena perempuan sekarang kan sudah diperbolehkan ya, bahkan lebih dari Kartini gitu ya. Terkadang memang banyak perempuan juga yang kadang suka lupa kodratnya sebagai perempuan nih. Betul. Gitu. Mereka lupa bahwa sebenarnya sosok laki-laki itu juga ya memang ada dalam kehidupan kita sebagai perempuan gitu. Misal kalau kita dalam Islam gitu ya, gitu. Menjadi prioritas pemimpin. Boleh sih perempuan itu ya asal tidak meninggalkan kontraknya sekali. Tapi kan kalau sekarang tuh ada istilah independent woman ya. Iya, gitu. betul sekali. Dan itu dipakai sama anak-anak sekarang. Iya. Dan kalau aku lihat di medsos sebenarnya independent woman itu bukan dia nggak butuh laki-laki gitu. Dia bisa berdiri sendiri tapi tadi peran-peran laki-laki itu tetap ada gitu. Entah dalam tadi relationship atau dalam lingkungan sosial tuh tetap kita berperan satu sama lain gitu. Nah, itu yang harus kita note juga ya Bu Kiki ya dalam perempuan. Betul sekali benar. Memang harus seimbang. Tadi kan seimbang ya gitu. Tadi mengarahnya adalah menjadi setara bukan melebihi gitu ya. Setuju. Nah, Bu Kiki sama Bu Riri nih, kita kan udah banyak banget tadi nih ya sharing-sharingnya tentang Kartini. Boleh nggak nih Bu Kiki sama Bu Riri menegaskan lagi nih tentang pesan-pesannya buat anak-anak SMA, terutama remaja-remaja putri yang mungkin masih kurang percaya diri, masih minder, atau tadi masih ketemu keterbatasan tadi, entah tadi di bagian ekonomi mungkin atau di bagian keluarga mungkin ya, dari orang tua perannya yang mungkin masih kurang atau gimana, yang tentunya masih cari jati diri ya remaja itu pengen punya semangat kayak Kartini nih. Boleh nggak pesan kesan ataupun notes yang pengen disampaikan lagi nih? Silakan Bu Kiki dan Bu Riri. Untuk siswa-siswi Bu Kiki, siswi sih ya, karena kan ini temanya lagi Kartini ya. Iya, lagi Kartini. Tetap semangat belajar. Semangat belajar karena kan memang tujuan Kartini adalah membuat kita menjadi pintar gitu. Pintarnya bukan cuma pintar secara
pengetahuan saja, tapi pintar menjadi perempuan. Seperti itu. Jadi apapun kendala kita sebagai perempuan, tetap semangat, jangan mudah putus asa, dan jadikan tantangan ya. Iya, jadi hidup itu terus berjalan. Betul. Jadi semangat terus, pantang mundur sebagai perempuan. Seperti itu. Wow, kalau Bu Riri sendiri nih, untuk siswi SMA khususnya Budi Mulia ya, Bu Nadia, dan khususnya perempuan di luar sana juga, kejar cita-citanya, ya, gapai impiannya, lakukan hal-hal yang positif, yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang banyak. Kemudian jangan meninggalkan kesempatan itu, karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Iya betul, karena waktu mengalir ya, tidak berputar. Betul, seperti itu Nadia. Jadilah perempuan hebat seperti Kartini, yang memperjuangkan hak-hak perempuan untuk pendidikan. Betul. Jadi Kartini modern ya. Iya, yuk kita jadi Kartini di masa depan ya. Di zamannya. Kartini di zamannya dengan tantangan-tantangan yang ada. Betul. Kita sebagai perempuan sudah dibantu sama Kartini untuk melewati batasan-batasan yang dulu pernah ada. Jadi harapannya remaja sekarang bisa refleksi lagi kekurangan kita apa, dan kita ada di zaman seperti apa, dan bagaimana mau hidup kita ke depan itu mau kayak gimana gitu. Karena sekarang pendidikan sudah terbuka secara global. Tadi kalau misalnya ada kendala ekonomi, sekarang sudah ada beasiswa. Mungkin dulu nggak ada malah ya kalau jadi, dulu. Kalau sekarang tuh nggak ada alasan buat menjadi penghalang buat kita maju sebagai perempuan. Mungkin buat teman-teman remaja putranya juga harus mengerti kalau tingginya pendidikan perempuan itu kembali nanti buat penerus-penerus bangsa ya, dan anak-anaknya juga nanti secara keluarga gitu. Jadi mungkin juga nggak perlu minder atau berpikir negatif gitu terhadap itu. Jadi ini dibangun untuk menjadi sama dalam perannya masing-masing gitu, kurang lebih ya Buki dan Bu Riri ya. Nah itu, jadi kalau kita mau compare itu susahan zaman dulu teman-teman buat perjuanginnya gitu. Kalau sekarang kita ada media sosial, kita suarakan bisa didukung gitu. Walaupun masih proses juga, tapi media sekarang tuh sudah lebih banyak ya dari ketimbang dulu itu. Mungkin nulis surat sampai dikirimnya aja bisa berbulan-bulan ya Bu Riri ya. Apalagi ke Eropa gitu. Kalau sekarang itu mendetik. Pakai surat masih zaman ya. Kalau sekarang bisa per detik ya. Betul. Jadi, tadi kalau misalnya kita menganggap itu sebagai hambatan, yuk kita mulai berpikir positif kalau itu bisa kita jadikan sebagai tantangan, di mana itu kembali lagi jadinya buat impact ke kita juga gitu ya, sama yang di sekitaran gitu, tentang peristiwa ataupun di tempat kita berada gitu. Nah itu keren banget teman-teman, Bu Kiki dan Bu Riri. Aduh ini aku sangat terbuka kalau jujur ya, nih kalau boleh jujur aku terbuka banget pemikiran tentang pembahasan tentang perempuan ya, segimana pentingnya kita sebagai perempuan di masa depan dan di era sekarang gitu. Dan kita pun jadi guru perempuan juga bekalnya tadi juga harus banyak, kita harus menempuh pendidikan juga gitu, yang dimana itu untuk kemajuan bangsa yang diisi sama laki-laki juga gitu, nggak cuma perempuan aja gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi nanti selengkapnya mau tahu lagi tentang sejarah Kartini, boleh ngobrol sama Bu Riri. Mau tahu tentang pemikiran wanita juga boleh ngobrol sama Bu Kiki ya, di kelas ataupun diskusi di luar boleh banget ya Bu Riri, karena pun sekarang kita juga lagi belajar nih. Ini udah 2 mata pelajaran, 2 jam mata pelajaran kayaknya malah ini ya diskusinya ya. Nah itu teman-teman kurang lebih. Jadi buat teman-teman yang masih ragu sama dirinya sendiri, yuk kita sama-sama bergerak. Jadi jangan usah merasa sendiri ya, gitu kurang lebihnya kayak gitu teman-teman. Sekali lagi terima kasih Bu Kiki dan Bu Riri sudah mau bergabung dan berbagi sama kita semua. Next ya, nanti di edisi lain mau lagi ya. Semoga nggak kapok ngundang kita ya Bu Nek. Dong, ini seru banget nih malah nih. Nanti kita lihat respon dari teman-teman ya di Budi Mulia Podcast, sobat-sobat dimanapun berada. Kalau ada yang ingin disampaikan lagi, ingin coba cari tahu dari guru-guru, misalnya pengen tahu tentang materi-materi pelajaran, mungkin ya spill dikit atau sejarah-sejarahnya, boleh banget loh teman-teman, tinggal di komen aja atau menghubungi guru-guru yang sudah hadir di sini, itu boleh banget teman-teman. Nah kurang lebih cerita kita hari ini tentang Kartini. Jadi ingat lagi, belajar dari Kartini menjadi perempuan hebat masa kini dan masa mendatang. Baik, kami pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.